Salve saudara-saudari, dalam tradisi Katolik ada pengubahan nama pelindung seperti nama santo atau santa. Itu adalah bagian dari praktik pemberian nama pada baptisan. Nama pelindung ini berfungsi sebagai cara untuk memberikan rasa kedekatan dengan seseorang santo atau santa yang dihormati oleh gereja, yang dipercaya dapat memberikan perlindungan dan doa bagi orang yang menerima nama tersebut. Ya, nama pelindung ini biasanya dipilih berdasarkan santo atau santa yang dipandang sebagai contoh kehidupan Kristen yang baik, atau karena hubungan pribadi dengan seseorang yang menghormati santo atau santa tersebut. Misalnya seseorang yang menerima sakramen baptisan mungkin diberi nama Fransiskus untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi, atau Maria untuk menghormati Bunda Maria. Nama ini diharapkan menjadi tanda identitas spiritual dan pemandu hidup bagi yang bersangkutan. Selain itu, dalam tradisi Katolik, nama pelindung ini juga bisa digunakan dalam perayaan sakramen lain seperti penguatan atau konfirmasi atau perkawinan untuk menegaskan komitmen hidup Kristiani yang didasari oleh teladan santo atau santa yang dipilih. Ya, jadi waktu baptis pilih nama pelindung, waktu penguatan juga boleh pilih nama pelindung, waktu menerima sakramen perkawinan atau waktu tabisan imamat atau waktu masuk biara boleh pilih nama pelindung. Tidak wajib, tapi ada tradisi seperti itu. Nah, Paus dalam tradisi Katolik juga menggunakan nama baru ketika terpilih menjadi pemimpin gereja. Pemilihan nama baru ini adalah simbol dari perubahan dalam identitas dan peran baru yang diemban sebagai kepala gereja Katolik. Nama baru yang dipilih oleh Paus biasanya terinspirasi oleh santo atau tokoh penting dalam sejarah gereja yang memiliki makna teologis, spiritual atau historis yang relevan dengan misinya. Misalnya Paus Fransiskus memilih nama Fransiskus untuk meniru keteladanan Santo Fransiskus dari Assisi yang dikenal karena kerendahan hati dan komitmennya terhadap kemiskinan dan perdamaian. Ada dasar biblis untuk pemilihan nama baru seperti ini. Dasar Alkitabiah. Pemilihan nama baru dalam tradisi Katolik ini dapat dilihat dalam konteks Alkitab sebagai simbol perubahan dan transformasi identitas spiritual. Beberapa ayat yang mendukung praktik ini antara lain, satu itu perubahan nama dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama ada banyak contoh di mana Tuhan mengubah nama seseorang sebagai bagian dari perubahan rohani atau panggilan baru. Contohnya adalah perubahan nama Abram menjadi Abraham dalam Kejadian bab 17 ayat 5, dan nama Sarai menjadi Sarah, Kejadian 17:15, sebagai bagian dari perjanjian baru dengan Tuhan. Di perjanjian baru, Yesus mengubah nama Simon menjadi Petrus, Matius 16:18, yang berarti batu karang, sebagai tanda perubahan identitas dan panggilan khusus sebagai dasar gerejanya. Poin yang kedua itu pemberian nama baru juga sebagai simbol panggilan baru. Ya. Nama baru yang diberikan pada baptisan, konfirmasi, atau dalam kehidupan gerejawi umumnya melambangkan panggilan baru untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Dalam konteks seorang paus, pemilihan nama baru menandakan dimulainya pelayanan baru dalam kapasitas sebagai pemimpin umat Katolik seluruh dunia. Ya, jadi kita menunggu, misalnya besok-besok ada paus baru yang terpilih, namanya sebagai kardinal tidak akan dipakai dan dia akan menggunakan nama baru. So, pemilihan nama baru baik untuk paus maupun untuk pribadi-pribadi tertentu dalam konteks sakramen punya dasar biblis yang berkaitan dengan simbol perubahan, transformasi, dan komitmen baru dalam kehidupan iman.